Hai sobat horor, welcome. Malam ini saya akan menceritakan kisah mengerikan tentang kejadian fatal yang dialami oleh seorang pendaki. Kejadian tersebut dialami oleh teman dari salah seorang pendaki wanita yang sedang melakukan pendakian di Gunung Salak. So, bagaimanakah kejadiannya? Pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai. Klakson Metro Mini terus menyala nyaring, seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya, menyuruh mobil gua untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila. Masa ya gua harus mati konyol nerobos rel? Puyeng banget. Gila. Suntuk banget gua. Apa gue terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari yang lalu. Hari Senin pertama sebelum gue menerima ajakan Bayu, sahabat gue, untuk pergi muncak. Oh ya, nama gue Kiki. Usia gue 23 tahun. Dan gue bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatan gue dengan Bayu sudah terjalin sejak kami sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA. Ini kali pertama buat gue untuk naik gunung, tapi bukan buat Bayu. Kalau kata teman-teman gue, Bayu itu lahir bukan di rumah sakit, tapi lahir di gunung. Kalau kata gue sih, biasa aja. Gak ada yang spesial dari Bayu. Cuma karena dia anggota pecinta alam aja. Tapi aslinya dia jarang naik gunung. Cuma suka sesumbar aja kalau habis naik, dan suka bikin bumbu gitu di ceritanya. Tapi buat gua yang tahu semua kartunya, gua sih cuma diem aja dan bilang, ya mungkin sih gitu. Kalau ada teman yang nanya, benar gak ceritanya si Bayu waktu naik gunung A atau gunung B? Anyway, akhirnya gua berangkat juga dengan Bayu dan Ismail dengan alasan melepas stres di kantor. Kami pun sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya, jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki, walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda. Dan pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan, seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika sedang mendaki. Karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka. Gua adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadinya ada teman perempuan kita yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama. Namun dia cancel di menit terakhir karena gak mendapatkan cuti. Ya walau cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara gak langsung menjadi pemimpin di kelompok. Karena selain dia anak pecinta alam, dia cerita dia udah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kami pun sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek, walaupun terkenal sulit medannya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba.
Dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan handphone dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran gue memotret, secara aneh, foto yang gue ambil gak pernah fokus dan selalu berbayang. Sampai akhirnya Bayu gak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Ah, bego amat lo Ki. Masa moto aja lu gak becus? Bagaimana di atas nanti? Nangis lagi lu minta pulang. Gua udah gak heran lagi sama sikap Bayu yang songongnya kayak gitu. Memang begitu sikap dia. Jadi gua gak ambil pusing. Tapi yang bikin gua heran dan aneh, kenapa foto yang gua ambil gak pernah fokus dan selalu ngeblur. Segera gue buang jauh-jauh pikiran negatif. Takut diaminin setan. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kita mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut. Jadi menambah kesan angker gunung ini menurut gue. Tapi lagi-lagi gue buang jauh-jauh pikiran negatif dan gue menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kita turun lagi ke sini. Kami memulai pendakian jalur menuju pos pertama bisa dibilang gak terjal, walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalanan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki, mulai turun gerimis dan membuat trek semakin sulit dilewati karena lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalanan. Berkali-kali gue tergelincir dan kita memutuskan untuk istirahat sebentar memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang makin deras, gua mendengar suara desahan nafas seseorang. Shh, lo dengar suara orang nafas gak? Itu dari arah situ. Nafas? Enggak Ki. Kalau lu Bay? Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang gua tunjuk. Ah, perasaan lo aja kali Ki. Cuma suara hujan itu. Iya, mungkin karena dingin gua jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya gua cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya gue kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai mereda, kali ini benar kami mendengar suara langkah mendekat. Dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. Ki, kayaknya tadi yang lo dengar suara nafas mereka ya? Mail berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengar bisikannya. Ya nggak mungkin lah Mail, mereka kan datang dari bawah. Suara nafas yang gue dengar itu datang dari sana. Gue kembali menunjuk ke arah semak-semak. Ya udah kalau gitu benar itu hujan Ki. Malas berpikir repot, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami pun berkenalan dengan para pendaki. Dan setelah bersalaman, laki-laki yang gue yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu. "Hei, kalian bertiga aja?" "Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi satu teman kita berhalangan." "Memang kenapa Kang?"
Bayu menjelaskan panjang lebar. Gabung aja sama kita. Kita mau muncak. Adik-adik mau ke kawah atau ke puncak? Kalau mau ke puncak, kita sama-sama aja. Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar gue dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Duh, Kang, kalau nambah mereka, jumlah kita jadinya ganjil. Kan Akang paling ngerti bagaimana kalau muncak ganjil. Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan dengan sebuah kibasan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda. Nu penting mah jaga kalakuan, jaga omongan, ulah metik tanaman sangeunahna, jeung tong sok ngarusak alam. Yang kira-kira artinya kayak gini. Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan, jangan metik tanaman sembarangan, dan jangan merusak alam. Hamdan mundur teratur dan tampaknya gak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami bergabung. Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk menuju ke puncak. Dan gue meminta waktu untuk beristirahat. Karena karir gue terasa semakin lama semakin berat. Tuh kan, udah capek lo Ki. Jangan cengeng lah. Ayo kita lanjut naik sebelum gelap sampai pos Bajuri. Gua gak cengeng, tapi sumpah karir gua berat banget. Ya sudah, kita istirahat dulu. Kang Daud yang dari tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelah gue. Beliau ngeluarin sebatang cerutu dan mulai membakarnya, menghembuskan asapnya ke arah gue. Jelas, gue mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan cerutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai mulutnya komat kamit. Setelah itu, Kang Daud memberikan botolnya kepada gue. Minum dulu dek, biar kuat jalannya. Gue nurut dan minum seteguk, dua teguk, lalu menutup botolnya. Kang, ada yang ngikutin saya ya? Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang, bagaimana kalau kita jalan lagi? Memang benar sih, Kang Daud itu pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau demit di atas. Akhirnya, gue mengangguk dan kita kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin gak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kita untuk tetap jalan dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang gue udah ketempelan. Perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali gue merasa kayak ada yang ngawasin kita di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi, gue merasa bukan hanya karir gue yang bertambah berat, tapi kaki gue juga semakin berat untuk melangkah. Seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. Oke,
kita stay di sini. Yuk, kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini. Selesai kami membangun tenda, Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Sebelumnya, Kang Daud tampak keberatan karena menurut beliau, persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas gak akan ada lagi mata air, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Gua juga merasa gak setuju dengan Bayu, tapi gua ngerti banget adat Bayu yang pasti gak akan nurut sama orang lain. Sehingga gua mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Bay, ngapain juga sih lu ngotot cari air? Ismail setengah mendongkol sama Bayu karena kita harus turun lagi untuk ngikutin kemauannya dia. Udah tenang aja, aman kok kalau pergi sama gua. Lagi pula nggak jauh juga kok tempatnya, paling 10 menitan. Lagian gua pergi sendiri juga nggak apa-apa. Lo berdua ngapain juga ikut? Duh, perut gue kenapa lagi nih? Ismail memegangi perutnya. Kenapa lo? Kebelet boker? Dah lo di sini aja. Selesain urusan hajat lo. Gua pergi sama Kiki aja. Setengah mengejek Ismail, Bayu tersenyum sinis. Serius gak apa-apa Ki? Ismail ngeliat gua untuk minta persetujuan dengan muka pura-puranya yang menahan hajat. Setengah hati gua menjawab, iya deh, gak apa-apa Mail. Gua pergi berdua Bayu aja. Bye, nanti kita cepet aja ya, biar gak keburu gelap. Iya, santai Ki. Gua dan Bayu bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami dan gua ngeliat pemandangan sekitar. Kabut udah mulai turun. Gua melihat jam tangan gua, waktu menunjukkan pukul 3. Tapi karena suasana yang berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah kenapa, sekarang bulu kuduk gua mulai meremang. Apalagi pas gua denger bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi gua merasa mendengar suara geraman di kejauhan sana. Sekarang gua mulai parno. Woi Bay, cepetan dong. Ntar dulu Ki. Gua sekalian kencing nih di situ. Bentar ya. Bayu pergi sedikit menjauh buat ngusir ketakutan. Gua mencuci muka. Gua merasa ada orang di belakang gua. Sontak gua menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf Kang, mau minum juga di sini. Gua bernafas lega. Ternyata pendaki lain, bukan jurit atau demit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Memecah kesunyian, gua mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendiri aja Kang, teman Akang mana? Nggak ada, saya lagi solo trekking. Dia tersenyum. Ya sudah Kang, silahkan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru berapa langkah, tercium bau busuk. Perasaan gue langsung gak enak.
baru gue sadar. Kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Gua menoleh dan benar, ternyata Akang itu udah menghilang. Gak mungkin, baru berapa langkah gua pergi, Akang itu udah hilang. Dan gak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru gua menyusul Bayu. Bay, Bayu, cepetan Bay, ayo kita cabut dari sini, cepet. Ngapain sih lo buru-buru banget Ki? Udah deh Bay, cepetan Bay, tadi gue ketemu setan. Gue setengah menyeret Bayu menjauh dari situ. Wah, hoki dong lo lihat setan. Kata emak gue, kalau lihat setan tuh lo mau dapet duit. Gak lucu lo Bay, buruan ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih, nih lo lihat nih jimat gue. Nggak akan ada apa-apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong, memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantung di lehernya sebagai kalung. Terserah lo Bay, tapi please cepetan deh, kita balik ke tenda. Sumpah, perasaan gue gak enak banget. Bayu cuma terkekeh ngeliat ketakutan gue. Akhirnya, dia nurut dan kita jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan, kembali gua merasa aneh. Kok kita udah berjalan cukup jauh, tapi nggak sampai-sampai. Belum lagi, di sepanjang jalan gua mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Bay, kayaknya kita muter-muter aja dari tadi. Gue inget kita udah ngelewatin pohon itu. Gue menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjangnya yang menjuntai. Ya elah, semua pohon di hutan sama kali Ki. Ada-ada aja deh lo. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udahlah, gak usah parno gitu. Lo percaya aja sama gue. Lagi-lagi Bayu sotoy menurut gue. Tapi mau gimana lagi, gua cuma diam dan terus lanjut jalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh, biar cepet nyampe. Itu, gue inget patok itu tuh di sana. Yakin lo Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget gua, kan bukan baru sekali gua kesini. Ya udah, gua tandain dulu pohon ini pakai selayar gua. Jadi, kalau lo salah jalan, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah cepat. Gua melihat jam, waktu sekarang menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin seiring malam hampir menjelang. Suasana mulai gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar kami. Well, sobat horor, simak kisah akhir dari cerita ini di video part kedua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.